Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mania dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara menjinakkan burung perenjak, khususnya untuk burung perenjak yang masih bahan ataupun yang masih giras ataupun gelabakan. Nah, kebetulan di depan saya ini ada burung perenjak ya teman-teman. Jadi burung perenjak ini habis saya beli dari tempat teman. Jadi burung ini posisinya sudah rawatan sekitar 1 bulan. Jadi burung ini sudah for total, tapi burung ini masih sangat giras ataupun gelabakan. Jadi saat burung ini kita pegang sangkarnya ataupun saat tangan masuk ke dalam sangkar, burung ini dia akan sangat gelabakan, bahkan nabrak-nabrak sangkar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari ujung paruhnya. Jadi ini sangat parah ya, ujung paruhnya itu dia itu berdarah-darah. Setiap kali mau mindah sangkar atau mau ngasih makan, dia pasti nabrak, berdarah. Begitu dan seterusnya. Jadi lukanya itu kering, berdarah, begitu terus ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya akan berbagi tips atau pengalaman untuk penjinakan burung perenjak. Nah, jadi untuk penjinakan burung perenjak nanti akan saya bagi menjadi 3 metode ya teman-teman, yaitu penjinakan dengan pemindahan sangkar yang lebih kecil, kemudian untuk selanjutnya yaitu terapi dengan mandi malam dan mandi pagi, kemudian untuk yang berikutnya yaitu metode dengan menggunakan terapi lapar. Nah, saya akan mengulasnya satu persatu ya teman-teman, biar teman-teman lebih jelas dan lebih paham dalam melakukan penjinakan ataupun terapi penjinakan burung perenjak tersebut. Nah, untuk yang pertama kali akan saya mulai dari pemindahan ke ukuran sangkar yang lebih kecil. Nah, jadi tujuannya apa? Saya pindah ke sangkar yang lebih kecil. Yang pertama untuk membatasi ruang gerak burung perenjak tersebut. Biasanya kan kalau burung perenjak kita taruh di sangkar yang besar, dia akan lebih leluasa ya teman-teman. Untuk ruang geraknya dia itu lebih banyak ataupun lebih luas. Jadi saat nanti kita melakukan terapi penjinakan akan lebih susah, terkecuali kalau sudah kita pindah ke sangkar yang lebih kecil seperti ini. Biasanya kan dia ruang geraknya lebih terbatas, jadi dia cuma lompat sana sini saja teman-teman. Jadi lebih mudah untuk mengontrolnya ataupun melakukan terapi penjinakan. Itu untuk tahap yang pertama. Kemudian untuk metode yang kedua saya menggunakan terapi mandi. Jadi untuk terapi mandi saya bagi menjadi 2, yaitu terapi mandi pagi dan terapi mandi malam. Nah, untuk terapi mandi pagi bisa kita lakukan saat matahari sudah mulai terbit. Kemudian nanti kita lepas cepuk pakan dan minumnya, kemudian kita lakukan penyemprotan sampai basah kuyup ya teman-teman. Nanti kita jemur kurang lebih 1 jam, kemudian kita pasang cepuk pakan dan minumnya. Kemudian kita teduhkan atau kita gantungkan di tempat yang rendah atau tempat yang buat berlalu lalang orang. Tujuannya membiasakan burung perenjak lebih terbiasa dengan keramaian ataupun orang-orang sekitar. Jadi si burung akan lebih cepat mapan ataupun jinak. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu terapi mandi malam. Nah, untuk terapi mandi malam bisa dimulai di atas jam 8 malam pagi ya teman-teman. Jadi waktu luangnya teman-teman saja, mau jam 8, jam 9, jam 10 terserah, yang terpenting kita lakukan mandi malam. Nah, untuk terapi mandi malam sendiri nanti untuk penyemprotannya jangan sampai terlalu basah kuyup ya teman-teman. Jadi seperlunya saja, yang terpenting basah. Nanti kalau kita lakukan penyemprotan sampai basah kuyup, takutnya si burung malah sakit dan bisa berakibat kematian. Jadi untuk penyemprotannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Basah merata tapi nggak usah sampai kuyup ya. Nah nanti setelah kita lakukan terapi mandi malam, kemudian kalau bisa sangkarnya kita taruh
di tempat yang rendah juga, atau lebih bagus lagi kita taruh di bawah, ataupun kita buat main-main seperti ini sangkarnya. Jadi si burung akan lebih terbiasa dengan kita ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap terapi penjenakan burung perenjak berikutnya yaitu menggunakan terapi lapar. Nah, untuk terapi lapar di sini yang saya maksud yaitu untuk cepuk pakan dan minum dia masih tersedia teman-teman. Jadi bukan yang cepuk pakan minumnya dilepas semua, bukan. Jadi yang nanti yang selalu tersedia atau yang stay di sangkarnya itu cepuk minum dan cepuk for. Cepuk for ya teman-teman, bukan cepuk ulat. Nah, nanti kan hariannya biarkan si burung dia memakan for dulu. Nanti kan kalau untuk pemberian EF atau ulatnya kita bisa menggunakan lidi ataupun kita bisa menggunakan tangan. Kalau enggak gitu kita bisa menggunakan cepuk kecil yang kita isi ulat kandang, kemudian nanti kita masukkan ke dalam sangkarnya. Nanti kalau belum mau ulatnya bisa kita tusuk pakai lidi, kemudian kita suapkan ke burungnya ya teman-teman, biar si burung terbiasa dengan kita. Nah, jadi nanti saat si burung melihat kita, si burung akan berpikiran, oh ya itu juragan saya, pasti mau memberikan ulat ataupun EF. Nah, dengan kita rutin melakukan pemberian EF secara langsung, maka dengan sendirinya si burung perenjak akan menghafalkan kita. Jadi lama-kelamaan si burung akan mapan ataupun cepat jinak dengan kita ya teman-teman. Yang terpenting kita konsisten ngerawatnya. Nah, jadi untuk terapi penjinakan seperti yang saya jelaskan tadi, diusahakan kita lakukan setiap hari, kita lakukan konsisten, biasanya dalam jangka 1 minggu. Si burung akan sangat terlihat perbedaannya. Si burung akan lebih cepat mapan ataupun sudah jinak. Jadi untuk karakter burung perenjak ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 3 hari sudah jinak, ada yang 1 minggu sudah jinak, bahkan ada yang 2 minggu baru jinak. Yang terpenting kita mau berusaha, kita konsisten merawatnya, insya Allah burung perenjak teman-teman akan cepat jinak ataupun mapan. Oke teman-teman, saya rasa untuk tips untuk penjinakan burung perenjak saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.